Assalamualaikum. Pernah gak sih kita kepikiran banget mengenai suatu hal, sampai-sampai kita jadi overthinking, gelisah, cemas, takut, pokoknya gak karuan lah ya. Misalnya gitu, ketika kita mesti presentasi di kantor, karena kita kepikiran terus gitu, kita jadi cemas dan overthinking, karena mungkin kita takut presentasinya gak lancar dan dimarahin si bos. Atau ketika kita mau sidang skripsi, kita overthinking dan cemas karena takutnya dapat dosen yang killer gitu. Nanti revisinya ribet, sidangnya juga jadi ribet gitu kan. Atau seperti bawahannya King Leonidas ya, dalam film 300 gitu. Mereka overthinking dan cemas karena mesti berhadapan dengan ribuan pasukan Persian gitu. Ini jelas lah kita harusnya overthinking ya. Tapi kan King Leonidas nggak overthinking gitu kan. It does look like rain. Zeus stabs the sky with thunderbolts. Glorious. Tuh kan ternyata King Leonidas ditolong oleh dan pasukannya ditolong oleh hujan gitu kan. Pasukan Persian pada mati gitu kan. Yuk lanjut. Nah, kalau emang benar kita suka overthinking terhadap banyak hal, ada salah satu kunci kebahagiaan yang diajarkan stoikisme atau stoik atau filosofi teras yang bisa kita terapkan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari biar kita nggak terlalu cemas dan overthinking. Nah, apa aja? Kita kutip dari perkataan Seneca ya. We suffer more often in imagination than in reality. Atau bahasa Indonesianya, orang itu terlalu sering overthinking dalam pikirannya yang mengakibatkan dirinya menderita. Padahal pada kenyataannya yang kita pikirkan itu tidak benar-benar kejadian. Jadi kita selalu lebih menderita dalam pikiran kita dibanding kenyataan. Misalnya gitu. Tadi kita takut kan presentasi di kantor gitu. Dalam pikiran kita udah overthinking dan cemas. Ternyata ketika kita menjalankan presentasi, biasa aja gitu. Ya meskipun mungkin dalam presentasinya kita ada salah-salah atau ada grogi-grogi, ternyata si bos biasa aja gitu. Padahal tadi pagi mah kita mikirinnya, aduh nanti si bos marah, nanti presentasi gagal, nanti saya dipecat atau apapun lah. Padahal besoknya biasa lagi aja gitu. Tuh kan. Jadi kita suffer atau menderita dalam pikiran kita sendiri gitu. Jadi sebetulnya yang kadang membuat kita takut atau overthinking adalah pikiran kita sendiri. Nah, kalau kamu ngerasa suka overthinking kayak gini, apa dong yang bisa kita lakukan gitu sekarang biar mengurangi overthinking ini? Yang pertama, ini juga dari Stoik ya. Yang pertama adalah menulis apa aja kemungkinan buruk yang bakal terjadi ketika kita overthinking gitu. Misalnya tadi ya, ketika kita mau presentasi, atau mungkin saya kasih contoh, misalnya ketika kita mau nembak gebetan kita. Nah, kita tulisin dulu tuh kemungkinan terburuk apa yang bakal terjadi. Mungkin ketika kita tuliskin, misalnya kemungkinan terburuknya adalah ditolak atau di blok nomor kita atau friendzone gitu kan, asik, atau bahkan dia nggak mau jadi teman kita lagi. Itu dalam pikiran kita, dalam tulisan kita. Nah, tapi ketika kita coba gitu, lalu kita coba nembak, ternyata hasilnya diterima si doi kan, jadi kita lebih bahagia kan, karena kita tadinya kita udah mikirin bahwa kita bakal ditolak gitu. Tapi kalau seandainya memang kita ditolak, ya kita nggak akan terlalu sakit hati gitu, karena kan kita udah tahu ya, udah mikirin di awal, oke, kayaknya kita bakal ditolak nih. Jadi udah hopeless duluan, tapi nggak pesimis juga ya, tetap ada usahanya. Udah hopeless duluan, tapi ya udah, ternyata ya udah ditolak gitu. Kan, jadi ketika kita menulis kemungkinan buruk ini,
biasanya hal yang terjadi tidak sesuai dengan kemungkinan buruk yang kita tuliskan gitu. Dan kalau seandainya terjadi kayak tadi ya, di awal kita sudah memikirkan kemungkinan buruk, jadinya nggak akan terlalu sedih, cemas, atau kecewa. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih yang udah dengerin One Day One Idea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.